Shalom para wanita, kita bertemu lagi di ibadah online kali ini. Kita memulai ibadah kita mau angkat pujian Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan Kau telah berikan kami kesempatan untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Kau yang pimpin, Kau yang sertai Tuhan ibadah kami. Kau juga mau berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah hadir pada ibadah online kali ini. Tuhan, kiranya Kau juga mau berkati Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom para wanita, kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau angkat pujian Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kita mau sambung pujian kita mau angkat pujian ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang meneguhkanmu, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu bernyanyi, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu apa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku.
melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada ibadah kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau lebih banyak mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, Kau mau ajar kami Tuhan untuk taat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau juga mau urapi Tuhan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Para wanita Allah, bertemu kembali dengan saya. Saat ini saya mau memberitakan firman Tuhan, membawakan firman Tuhan dengan tema sumber kekuatan. Kita sama-sama baca di dalam Efesus 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Setiap manusia pasti memiliki kekuatan, tapi ada batasnya. Setiap orang mempunyai kemampuan dan kekuatan yang berbeda-beda. Contohnya, Bapak A kuat mengangkat beban seberat 10 kilo atau lebih. Tetapi, mungkin Bapak B tidak bisa mengangkat beban seberat itu. Jadi, setiap orang mempunyai batas dan kemampuan yang berbeda-beda. Firman Tuhan juga bilang, jika Tuhan memberikan cobaan atau ujian tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu benar kemampuan kita. Tuhan tahu benar kekuatan kita, sehingga kita bisa menanggung setiap masalah kita. Saudara mungkin kekuatan kita terbatas. Tapi ada satu kekuatan yang besar yang tidak terbatas, yaitu Allah. Dialah sumber kekuatan kita. Bagaimana kita bisa kuat di dalam Dia? Yaitu kita menempel dan terhubung dengan sumbernya. Saudara, di dalam pelajaran sains kita belajar tentang rangkaian listrik. Ada yang namanya rangkaian listrik seri. Ada juga rangkaian listrik paralel. Dua-duanya itu sama-sama harus terhubung dengan sumbernya, maka lampu bisa menyala. Saudara, di dalam firman-Nya, Tuhan juga di dalam firman-Nya, di dalam Yohanes 15 ayat 5, ini tentang perumpamaan pokok anggur. Di mana firman-Nya berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita lemah, kita tidak ada kekuatan. Tapi kalau kita menempel di dalam Dia, maka kita akan berbuah banyak. Kita mendapatkan power, kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Karena Dia sumber kekuatan kita. Bagaimana kita bisa terhubung dengan sumber kekuatan itu? Ada poinnya, ada syaratnya. Yang pertama adalah syaratnya adalah baca firman. Saudara, firman Tuhan adalah makanan di dalam kehidupan kita. Kalau manusia mendapatkan sumber energinya itu dari makanan. Manusia bisa berjalan, bergerak, melakukan aktivitas dengan makan. Sumber energinya makan, maka dia mempunyai kekuatan untuk beraktivitas. Nah, anak-anak Tuhan juga mempunyai kekuatan, yaitu dengan makan firman. Makan sumber kekuatan kita adalah firman Tuhan, saudara. Jika kita makan, kita jadi kuat, saudara. Kita bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena itu, saudara, kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bukan hanya sebagai makanan, bukan sebagai sumber kekuatan kita, firman Tuhan. Tapi firman Tuhan dinyatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini dikatakan bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar kita. Mungkin kita tidak tahu dan tidak mengerti jalannya Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan mengajar kita bagaimana langkah-langkah yang kita ambil di dalam menghadapi masalah. Juga firman-Nya juga mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan firman-Nya itu menyatakan kesalahan. Mungkin kita salah, mungkin kita mempunyai dosa, tapi firman Tuhan itu bisa memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Karena itu, saudara, jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Firman Tuhan itu kekuatan, saudara. Jangan kita baca firman di saat kita lagi sedih aja, atau kita lagi susah baru ingat firman Tuhan. Tidak, kita mau baca firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kita mau makan firman Tuhan, menjadikan sumber kekuatan kita. Saudara, kalau saudara nggak makan 2 hari aja, ada kekuatan nggak? Pasti nggak ada, lemes. Nah, kalau saudara nggak makan firman Tuhan, saudara akan lemah di dalam rohani saudara. Firman-Nya juga mengatakan kalau iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia tahu kalau kita lagi lemah, dia akan masuk dan menyerang kita. Karena itu, jadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Ingat, kita aja harus makan setiap hari. Kalau kita nggak makan, kita lapar. Apalagi sampai berhari-hari nggak makan, pasti kita lemah. Nah, kita juga harus makan firman, membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kita boleh kuat di dalam Dia. Amin. Yang kedua adalah berdoa. Kan ada lagunya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yang kedua adalah berdoa. Sumber kekuatan kita adalah berdoa, saudara. Mungkin saudara lemah, punya masalah, banyak persoalan, bingung menghadapi bagaimana. Ceritakan masalah kita kepada Tuhan, sharing pada Tuhan. Percaya Tuhan akan buka jalan kalau kita berdoa. Percaya Tuhan akan mendengar segala doa-doa kita. Ada lagunya, doa, berdoa, doa besar kuasanya. Doa, berdoa,
berdoa, besar mujizatnya. Percaya saudara, selain kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan masalah kita. Mungkin kita saat ini lemah, gak berdaya, banyak masalah, banyak persoalan. Lalu kita berdoa dan menyerahkan segala masalah kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Kita baca di Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya ulangin lagi di dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mungkin kita berdosa kepada Tuhan, kita lemah, kita melakukan dosa. Berdoa, minta ampun, akui segala dosa kita. Kita doakan. Mungkin saudara sakit, percaya. Kita mau mendoakan, saling mendoakan teman-teman seiman kita yang sakit supaya kita menjadi sembuh. Apa masalah saudara saat ini? Mungkin saudara lemah saat ini. Saya nggak tahu saudara lemah karena apa. Tapi percaya, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percaya, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita. Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Yang ketiga adalah kita mau baca di dalam Ibrani 10 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya ulang lagi, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa saudara? Karena ibadah itu mengandung janji saudara. Mungkin saudara saat ini tidak bisa melakukan ibadah seperti biasanya. Mungkin karena pandemi kita harus beribadah secara online. Tapi bukan karena pandemi kita beribadah secara online. Misalnya ibadah komunitas ini kan dimasukin ke YouTube. Saudara menyepelekannya. Nanti ajalah ibadah komunitas, gampang. Itu kan di YouTube. Besok-besok juga bisa saya nonton. Sekarang nggak apa-apa, nanti aja. Saudara menyepelekannya. Jangan saudara, utamakanlah ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara berkata, sekarang kan kemana-mana gak boleh, ibadah online aja. Ya boleh, karena kita mengikuti protokol kesehatan. Oke, gak apa-apa ibadah online, tapi tetap utamakan ibadah. Jika saudara ada ibadah online via Zoom, via YouTube, atau via apapun, utamakanlah itu. Amin saudara. Kita mau baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sebagai ayat menutup. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudara, ibadah itu berguna karena di dalam ibadah kita dikuatkan. Ada janji-janji Tuhan ketika kita memuji, menyembah Dia dan mendengar firman Tuhan, ada kekuatan baru. Ada janji-janji Allah yang diteguhkan di dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah jauhkan kebiasaan kita untuk beribadah, tapi kita mau terus giat menjelang hari Tuhan yang mendekat, karena Dia sumber kekuatan kita. Kalau kita lihat zaman sekarang, begitu ya banyak yang melemahkan kita. Pandemi yang tidak pernah berlalu, yang tidak pernah terus-menerus
ada dan gak tahu kapan habisnya. Mungkin banyak masalah yang kita hadapi, banyak kesulitan ekonomi. Kalau kita beribadah, ada janji-janji Tuhan yang menguatkan. Percaya, sumber kekuatan kita ialah Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Bagaimana kita boleh memperoleh kekuatan itu? Yaitu dengan membaca firman-Nya, berdoa, dan terus beribadah di dalam Tuhan. Amin. Menerima doa berkat. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.